Yani selama perang atau yang mau keluar dari Gaza harus bayar $5.000, sekitar 100 juta ya. Iya, Dan tidak ada bedanya anak sama orang tua. Secara total, ekonomi di Gaza sangat buruk sebelum perang. Lalu kalau kita fikirkan orang Gaza bagaimana bisa hidup, semua yang ada di sana di Gaza secara 100% semua ini dari bantuan. Makanya di sana sudah mengalami kelaparan ini sebelum ada Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat kasih Palestina, kita berjumpa lagi di podcast Kasih Palestina. Dan insya Allah hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Palestina. Gitu. Ini asli orang Palestina. Beliau sedang menempuh pendidikan di Indonesia dan kita sambut Syekh Al-Ghul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya, Syekh? Alhamdulillah, sehat antum. Masya Allah. Ini sahabat kasih Palestina ini saya nggak perlu pakai bahasa Arab karena beliau sudah mahir bahasa Indonesia. Masya Allah. Ini kita berbincang langsung dengan beliau ya. Kita tanya-tanya ini sudah berapa lama di Indonesia gitu ya, Masya Allah. Dan ya bisa ceritakan sedikit Syekh sebelum nanti antum ceritakan lebih jauh tentang ini ya, tentang keluarga dan yang lainnya, Insya Allah. Ini sudah berapa lama Syekh di Indonesia? Saya di Indonesia sejak tahun atau Mei tahun 2019. Mei 2019, Masya Allah. Kira-kira berapa? 5 tahun lebih ya? Iya, 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Karena Allah. udah 2025 belum Mei ya. Yani hampir jalanin 6 tahun. Masya Allah, hampir 6 tahun antum di sini. Hampir. Gimana ceritanya kok bisa ini nih ke Indonesia ini? Dulu mungkin ini dari background saya pribadi. Saya pemuda Palestina yang punya harapan tinggi melihat ketinggian Islam dimanapun, apalagi di Palestina ketika melihat menjajah orang-orang Yahudi. Semakin besar, semakin ada di hati saya menambah ketinggian tentang Islam dan melihat kaum muslimin. Dulu dan yang unik ya, saya diajak sama Kasih Palestina. Masya Allah, Masya Allah. Untuk pertama kali. Tapi awalnya atau sebelum saya datang, biasanya orang-orang Palestina datang sekitar jadi imam dan khatib di masjid di Ramadan. Tetapi waktu itu diajak sama lembaga Kasih Palestina untuk kita diam dulu di sini, tahan di Indonesia untuk menyampaikan dakwah Palestina. Dan menurut saya ini sangat penting kehadiran orang Palestina antara kaum muslimin, khususnya di Indonesia ini sangat sangat benar. Yang saya merasakan manfaat ini ya, tidak cukup orang Indonesia yang berbicara tentang Palestina saja tanpa ada orang Palestina. Saya merasa suara kita semakin tinggi selama kita ada di luar negeri. Bahkan yang membantu Palestina secara media dan lain-lain, rata-rata orang Palestina yang tinggal di luar Palestina. Karena orang Palestina yang tinggal di Gaza, mereka sibuk, tidak ada waktu untuk mainkan Palestina atau berjuangkan Palestina. Hanya mereka bisa tahan. Tetapi kita pemuda Palestina yang tinggal di luar sangat-sangat ini bermanfaat. Dan saya merasa mungkin bukan ini memuji Kasih Palestina, tetapi Kasih Palestina mungkin yang punya ide pertama untuk tahankan kita orang Palestina tinggal sama saudara kita di Indonesia sambil jalankan aktivitas yang lain. Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Antum selama 5 tahun ini berarti udah luar biasa. Itu udah bahasa Indonesia, terus masakan Indonesia juga udah terbiasa mungkin ya. Sedikit-sedikit ini songkoknya juga ada Indonesia banget ya. Kufia Indonesia dan kufia Palestina. Baik, saya. Ini
Selama kurun waktu 5 tahun ini atau mau 6 tahun nih ya antum kan datang dari Gaza gitu ya. Nah bisa diceritakan nggak bagaimana kondisi terakhir pada saat antum tinggal di Gaza dan kemudian sekarang gitu ya kondisi saat ini seperti apa? Bisa diceritakan nggak? Kalau ceritakan kondisi Gaza, sebelum saya datang ke Indonesia dan saat ini sebenarnya tidak sama. Meskipun keadaan Gaza dari dulu sangat susah, sangat buruk, sangat jelek, tetapi saat ini tidak jauh berbedanya. Sebelum saya datang ke Gaza, ke Indonesia beberapa hari, ada peran singkat beberapa hari, waktu ini sekitar 6 hari, tapi tidak dilanjutkan, sudah ada kayak catatan senjata cepat. Waktu saya datang ke Indonesia juga di Ramadan, langsung akhir Ramadan, sekitar 2 minggu, juga ada peran. Ini terkenal setiap Ramadan harus ada peran. Tetapi kalau gambaran saya tentang Gaza, bukan sekitar sebelum saya tinggalkan, tetap harapan saya tinggi bahwa saya tinggalkan Gaza bukan untuk main-main. Apalagi saya seorang di Gaza yang pernah kena bom tahun 2014, dan saya udah merasakan bagaimana orang menjadi luka-luka atau keluarga, dan saya dari keluarga yang banyak syahid. Saya alami juga pernah rumah kita hancur. Masjid saya pun, saya ini sebagai imam masjid di sana, Masjid Ikhlas. Sebelum saya tinggalkan Gaza, sudah dihancur, diperan dan dibangun lagi tahun 2018, sebelum 1 tahun berangkat keluar dari Gaza. Jadi saya sudah merasakan bagaimana saya dapat, atau bagaimana masjid saya sudah hancur, rumah saya sudah hancur. Saya pun sendiri gimana rasanya saya luka dengan kena bom di tangan dan kaki. Jadi saya tinggalkan Gaza dengan perasaan yang saya mengerti kejahatan Zionis Israel kayak gimana. Bahkan saya udah rasakan sendiri pribadi dan keluarga. Jadi ketika saya udah datang ke Indonesia, masih keadaannya semakin buruk. Tetapi peran yang 7 Oktober 2023 ini sangat berbeda. Melakukan Zionis Israel di Gaza, maupun hancur-hancur rumah atau membunuh masyarakat di sana, memang strategi mereka untuk membunuh isu Palestina. Jadi kalau kita melihat video-video yang datang dari Gaza dan masyarakat, kehidupan mereka kayak gimana di sana, meskipun kamera apapun di dunia tidak bisa menggambarkan apa realnya di Gaza, tetapi ini kita melihat strategi yang paling jahat dari Zionis Israel untuk menghancurkan Palestina. Bahkan kata genosida itu masih sedikit, yani tidak bunuhi istilah yang kita rasakan. Karena genosida apa artinya? Sekitar ini mematikan kita secara total ya. Tetapi bahkan mereka yani contoh, kalau antum pergi ke rumah sakit atau melihat rumah-rumah sakit di sana, melihat seorang misal kena bom, sudah terbakar 80% dari dia, dan dipotong kaki dan tangan. Ini kondisi ini apa? Ini apakah ini lebih dari kata genosida? Karena mungkin perasaan pertama melihat orang kayak gini, kenapa dia masih hidup? Lebih baik dia meninggal. Jadi genosida bukan hanya sekitar untuk menghancurkan secara total di sana dan tidak membedakan orang tua dan anak, tetapi bahkan harapan di sana tidak ada. Yani kadang ada beberapa orang yang kita berharap sendiri, ya Allah, gimana kita mau bantu dengan berbatasan semuanya. Jadi gambaran yang tentang Palestina itu di luar
apa namanya, logika kita, pikiran kita yang tidak bisa kita gambarkan melalui suara atau kamera. Ini harus orang turun ke lapangan dan melihat dengan mata sendiri, yang saya merasa tidak ada tempat di dunia saat ini musibahnya seperti orang Gaza. Di dunia ini banyak negara yang punya masalah, kayak Somal, kayak kadang pernah di Yaman, beberapa negara yang terkenal dengan musibah. Tetapi Gaza berbeda. Tidak ada negara berkumpul, tidak ada listrik, tidak ada air bersih, sambil hancur-hancuran. Orang meninggal di sana hasil perang ini 100.000 luka-luka, 50.000 lebih. Dan tenda kemarin ini sebelum beberapa hari ada hujan, air laut agak menjadi tinggi, surut namanya. Ini menghancurkan 10.000 tenda yang tinggal di pinggir pantai. Jadi termasuk walaupun ada bantuan ini, semuanya tidak bisa kumpulkan atau menggambarkan keadaan di Gaza. Semua musibah berkumpul di satu waktu, maupun listrik, air, kematian, bom, semuanya. Apapun yang musibah yang ada difikirkan sama manusia ada di sana. Ya, kehilangan semua di sama waktu. Ya, beda negara. Dan soal bantuan yang tidak yang dikontrol banget sama Zionis Israel dan dibatasi banget. Yani di negara lain meskipun ada bantuan, dua pihak yang musuh-musuhan misal masih setuju untuk masukin bantuan kemanusiaan. Tapi berbeda sama Palestina. Meskipun keadaannya sangat membutuh, tapi juga bantuan masih dikontrol, masih disusahin. Jadi kesimpulan, saya merasa tidak ada tempat di dunia saat ini mengalami apa yang orang Gaza yang rasakan. Ya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, apa ya? Speechless ya. Insya Allah, karena ya betul tadi ya, hampir semua musibahnya itu berkumpul di sana gitu ya, berkumpul di Gaza. Nah, Syekh, ini antum kan sudah lama gitu ya di Indonesia, gitu. Gimana sih rasanya gitu ya, jauh dari tanah air gitu ya, meninggalkan keluarga di sana gitu ya, apa yang kemudian dirasakan saat ini gitu ya, atau selama antum tinggal di Indonesia? Wallah ini pertanyaan ya berat ke hati saya. Mungkin di Indonesia saya melihat ini mungkin udah saya bilang 6 tahun, bukan saya merasakan kehilangan atau menjauh dari keluarga, tetapi udah dari bulan pertama saya masih ingat waktu ada sama tim keliling, ada safari kadang keliling masjid-masjid. Kalau saya mendengar lagu tentang keluarga atau ibu atau apa, langsung nangis. Sampai tim bilang mereka nggak mengerti isi nasyid atau apa. Jadi ini perasaan saya dari bulan pertama, apalagi sudah 6 tahun. Saya melihat orang Indonesia dan saya usahakan belajar ini, tapi belum berhasil. Orang Indonesia selalu, apalagi anak muda, istilahnya di Indonesia suka rantau ya. Asalnya dari Medan datang ke Bandung untuk belajar, bisa 1 tahun, 2 tahun, dan sudah adaptasi. Tetapi bukan karena saya merasa orang Palestina berbeda. Tidak terbiasa kita tinggalkan tanah air atau menjauh dari keluarga. Karena komposisi di sana berbeda sama di Indonesia. Mungkin di Indonesia bisa diadaptasi, sudah terbiasa, dan ada yang membantu melalui internet. Di Palestina, sebelum saya jelaskan perasaan saya, di Palestina rata-rata orang awam di sana. 70% sampai 80% dari penduduk Gaza tidak mengerti dengan media sosial atau memakai WhatsApp atau internet secara umum. Apalagi kalau kita mau bilang orang yang sudah 50-an ke atas, 45 tahun ke atas, jarang yang mengerti
main media atau video call atau apa. Bahkan banyak masyarakat di sana tidak sediakan wifi di rumah. Satu lagi, internet di sana, jaringan internet susah. Di sana juga tidak ada 4G, yani kemudahan yang ada di Indonesia atau negara-negara ini tidak ada di Palestina. Di sini ini mau buka handphone ada internet, mau hubungin siapapun di dunia bisa nyambung. Di Palestina tidak ada. Sudah keluar dari tempat wifi, tidak ada internet. Jadi yang saya ingin sampaikan, di sana masih komunikasi via SMS, masih telepon biasa, tidak ada internet. Rata-rata masyarakat di sana kayak gini. Ini ada baik ini dan ada buruk ini. Jadi kita sebagai orang tinggal di luar negeri, jauh dari orang tua, susah. Yani di rumah saya pribadi tidak ada internet. Karena pendidikan di sana juga bahwa tidak mau merusakkan generasi baru yang ada di Gaza melalui internet. Jadi ayah saya sampai saat ini tidak percaya ada wifi di rumah. Mustahil. Ini efeknya ke saya apa? Mau hubungin mereka kayak gimana? Susah. Baling kalau waktu normal tidak peran, ada tempat khusus di Gaza yang bisa, dan ada di Indonesia kayak gini ya, bisa sediakan wifi. Kita beli kayak kartu harganya shekel, yani berapa? 5.000 atau 10.000 lah. Bisa dapat 1 jam, bisa saya komunikasi. Tetapi tidak bisa komunikasi sama seluruh keluarga, sama orang tentu ayah dan ibu. Lalu kalau di peran untuk video call atau telepon keluarga atau melihat mereka ini sangat-sangat jarang. Jadi komunikasi saya sama keluarga melalui telepon biasa. Saya telepon biasa internasional. Dan ini juga secara ekonomi juga mahal. Yani saya pernah telepon 6 menit di sini 100.000. Jadi 100.000. dan 6 menit ini tidak cukup untuk mengobati perasaan kita rindu tanya kabar-kabar. Jadi kalau misal mau telepon keluarga ini sama ayah misal, saya bilang ya udah saya korbankan ya, 6 menit sama ibu 100.000 dan 6 menit sama ayah kayak gini. Apalagi kalau telepon saudara atau kakak ini sangat berat. Jadi mungkin saya bisa kesimpulan perasaan saya yang paling bikin saya sedih orang tua, khusus orang tua mulai besar semakin berumur tanpa saya melihat mereka, tanpa saya membantu atau urus mereka atau saya dampingi mereka. Sempat kemarin waktu catatan senjata saya telepon ayah saya, dan mungkin banyak tidak tahu ayah saya pernah datang ke Indonesia sebelum beberapa minggu pulang ke Gaza. Yani kalau tahan 1 minggu lagi mungkin tidak masih di Indonesia. Tetapi waktu itu masih ada informasi peran, ayah saya langsung putus pulang. Jadi rencana 30 hari dijadikan hanya 10 hari karena khawatir tentang kondisi Gaza. Jadi waktu ayah saya datang kelihatan kayak agak fresh atau masih muda. Yani kelihatan oke lah. Betul. Kemarin pas saya video call sama dia sangat berubah. Sampai saya kaget, mungkin umurnya 70-an atau 75 tahun, 80. Saya bilang ini benaran ayah saya. Mukanya, badannya, subhanallah, gigi di sana tidak ada hidup. Yang sakit, mereka tidak, yang luka mungkin tidak bisa dikontrol. Apalagi yang sakitan yang biasa. Ayah saya misal sakit gula darah, insulin, dan ibu juga sama. Tidak dirawat, lihat bagaimana kesehatan mereka. Dan saya merasa tidak bisa lakukan apapun, tidak bisa dampingi mereka. Apalagi kita tambahin soal makanan di sana sangat buruk. Meskipun datang bantuan, mereka makan apa? Tidak makan ayam, tidak makan daging, tidak makan sayur. Masih makanannya awit. Banyak sakitan, bukan hanya orang tua, lambung di sana, sakitan kulit dari bantuan makanan. Jadi di sana susah. Sempat beberapa yani selama peran mungkin saya sekarang agak ini oke lah. Selama peran saya khawatir tentang orang tua sampai saya mimpi terus.
melihat mereka datang ke mimpi saya terus. Berharap sampai teman-teman di kuliah atau di kampus mereka bilang, kita tidak pernah lihat orang yang peduli sama negaranya atau keluarganya seperti kamu. Saya bilang kalian ini Masya Allah di Indonesia sudah mungkin terbiasa, tetapi di Palestina belum terbiasa. Jadi susah. Tidak bisa jelaskan perasaan, tetapi hanya bisa gambarkan bagaimana keadaan di sana, keadaan mereka. Dan saya sebagai anaknya, dan saya termasuk ayah saya misal sangat sayang sama saya. Jadi susah banget. Yani kalau ada kesempatan bagi saya balik ke Palestina sekarang, pasti saya tidak akan rugikan kesempatan ini. Tetapi kalau kita melihat sekarang dari berita Amerika atau Trump atau apa yang terjadi secara real, ini bikin kita tidak mau bilang putus asa balik ke Palestina, tetapi semakin sulit bagi kita orang Palestina sendiri. Kayak gimana? Yani selama perang atau yang mau keluar dari Gaza harus bayar $5,000, sekitar 100 juta ya. Dan tidak ada bedanya anak sama orang tua. Jadi kalau misal ingin ajak orang tua keluar, harus bayar. Itu bayar ke siapa? Ya ini kerja sama Zionis Israel, pasti ada tangan Zionis Israel di sana. Tanpa saya sebut, ya kita bayar ke pihak Mesir. Tetapi apakah ini Mesir sendiri? Allahu a'lam. Pasti campur tangan Zionis Israel. Dan musibahnya bukan hanya ini. Yani kalau kita ini orang Palestina yang mau balik ke Gaza, ini sudah ada dilarang. Banyak rata-rata sudah blacklist, tidak bisa balik. Tetapi kalau kita mau ambil risiko, orang tua misal atau keluarga atau kakak mau keluar dari Palestina dan kita udah bayar, dan kalau mereka sudah keluar dari Mesir, karena misal saya susah masuk Mesir, waktu saya datang keluar dari Gaza masuk Mesir, namanya di bahasa Arab terhil, tidak boleh masuk Mesir, diawasi sama polisi sama di sana sampai langsung ke pesawat. Jadi saya main ke Mesir tidak pernah, hanya lewati saja. Mungkin transit ini bisa main, bisa keliling, tidak. Kita dimasukin dalam ruangan di bandara, tidak boleh. Kalau kita mau makan atau minum, kita meminta dari polisi, saya mau beli air, kita kasih uang dan dia belikan, bukan kita yang beli. Waktu itu kayak ini. Jadi misal saya mau balik ke Mesir, susah. Mau ajak orang tua ke Indonesia di dalam kondisi yang sekarang untuk mengobati rasa rindu. Kalau mereka mau balik ke Mesir lagi, dan ini aturan baru, harus bayar $12,000. $12,000. Ya. Berapa juta? Lumayan. Ya. Mungkin 200 juta. Ya, mungkin 200 juta. Untuk mensusahkan orang Palestina, untuk mengkosongkan Gaza dari orang Gaza. Jadi masuk atau keluar dibayar. Dan kalau sudah keluar dari Mesir, mau datang, mau misal saya posisinya di Indonesia, mau ajak mereka ke Indonesia, balik lagi ke Mesir, harus bayar 12. Ini butuh dana negara kayaknya, bukan dana keluarga. Jadi susah. Hanya punya harapan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan bisa bukan hanya ketemu orang tua, tetapi hidup lagi bersama mereka. Karena kata Nabi juga, umur umatku di antara 60 sampai 70. Dan orang tua saya sudah berumur. Ayah saya 70-an. Jadi tidak ada kesempatan. Tapi hanya bisa menkatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah Subhanahu wa taala, cukup Allah dengan Zionis Israel, dan mudah-mudahan segera bisa Allah kumpulkan saya sama keluarga dan tinggal di Palestina, dan tidak ada Zionis Israel, insyaallah. Amin, insyaallah. Kapan terakhir Syekh menghubungi orang tua? Mungkin 10 hari yang lalu. Saya telepon. Kalau saya bilang orang tua hanya ayah, termasuk jaringan, karena orang tua masih tinggal di daerah yang jaringannya agak susah.
koneksi juga tidak terlalu lancar. Jadi ayah saya kadang harus keluar dari tempat atau dari rumah cari jaringan biar bisa telepon. Jadi tidak selalu bisa tahu kabar keluarga atau mendengar suara ibu. Ini kalau bilang orang tua, tapi kalau kakak-kakak mungkin udah berbeda ya, berbeda mereka posisinya di mana Iya, karena mereka tidak tinggal bersama, khusus kakak perempuan. Mm-mm. Yang paling dekat ada kakak saya ingin carikan saya jodoh ya. Masya Allah. Mungkin ini 1 bulan setengah ini terakhir. Tapi kakak yang lain kayak ini lebih, bukan tidak mau komunikasi, tapi tidak ada kesempatan untuk saya hubungin mereka. Berarti dalam 1 bulan itu bisa berapa kali menghubungi orang tua? Sekali, 2 kali bisa jadi. Karena sudah saya menyampaikan berdasarkan rata-rata di sana khusus orang tua tidak mengerti dengan wifi dan tidak ada wifi hanya di tempat tertentu. Artinya terbatas juga di dengan pengetahuan internet. dengan internet itu. Dan kalau sudah juga tersedia internet, tidak segampang ini. Wah, mereka video ini lancar. Bahkan saya tidak bisa melihat foto mereka jelas. Yani ada, kalau misal kemarin saya udah sempat video call, mereka tidak bisa melihat saya secara detail dan saya pun yani kayak blur ya. Yani tidak mengobati rasa rindu dan tetap bersuara putus-putus. Yani tidak ada perasaan. Yani susah. Hampir tidak komunikasi. Komunikasi ini yani di Indonesia sudah maju apa ya? Kalau misal antum mau pergi tinggal di Bandung mau pergi ke apa ya, Papua misalnya, jauh ya. Di Indonesia masih kalau rindu keluarga ada CCTV ya, bisa melihat melalui handphone, bisa melihat aktivitas keluarga. Di sana tidak ada video call yang jelas. Yani, jadi saya anggap itu bukan komunikasi, hanya tanya kabar, sudah sehat, aman, tidak ada yang meninggal syahid, semuanya sudah baik, makan, minum, alhamdulillah, sudah sekitar itu sudah selesai. Komunikasi itu apa? Tukar cerita apa yang terjadi sama saya, alaman saya, susahan saya, dukungan mereka, nasihat mereka, saran mereka, dinasihati. Ini tidak ada kesempatan, tidak pernah. Kadang saya mengalami masalah, butuh orang tua, ada musibah, butuh saran, arahan dari mereka, tidak ada kesempatan saya ceritakan dan mereka membantu. Mereka punya alaman hidup, berumur, tidak ada. Makanya saya anggap itu bukan komunikasi. Komunikasi yang bisa kayak gini, komunikasi kayak gini, tanya dan jawab jelas, bisa dipenuhi perasaan. Saya ini anak, ini orang tua, ada perasaan ya. Saya tidak dapat dalam telepon yang singkat, hanya sekitar kabar. Makanya ini bukan komunikasi, hanya kabar, sudah baik, tidak baik, sehat, tidak sehat, ini sudah makan, tidak makan, kayak gini. Tukar cerita pengalaman hidup tidak ada. Masya Allah. Ya. Berikutnya saya kan antum sudah hampir 6 tahun di sini ya. 6 tahun dan kemudian sudah lulus S1 juga di Indonesia kan ya? Dan di Indonesia ini dan sekarang sudah ini ya melanjutkan S2 ya di ITB dan sudah beres alhamdulillah. Di ITB sudah beres, Masya Allah. Di ITB sudah beres dan sekarang di UIN Bandung ya. Masya Allah. Ini apa sih yang menjadi motivasi antum untuk kemudian tinggal di Indonesia dan kemudian melanjutkan pendidikan di Indonesia? Padahal kan waktu itu punya kesempatan untuk balik lagi ke Gaza dan ini gitu ya, di Gaza. Apa sih yang kemudian mendorong antum untuk tinggal dan melanjutkan pendidikan di Indonesia? Pertama, kenapa saya melanjut pendidikan? Saya merasa hadapi Zionis Israel tidak sekitar senjata,
harus kita membangun otak kita, punya pikiran untuk bisa melawani mereka dengan pulpen kita, dengan tulisan kita, dengan pikiran kita. Dan ini tidak bisa ketika kita di luar pendidikan, tidak belajar. Maka secara umum orang Palestina punya pendidikan, dan bukan dalam satu bidang, bisa dalam satu bidang, dua bidang secara resmi, dan secara non resmi. Apapun yang ada kesempatan untuk kita untuk belajar, saya tetap kita ya, bukan hanya saya, udah diusahakan kita belajar. Saya masuk ilmu teknik sipil. Dulu harapan saya masuk ilmu kesehatan, kedokteran. Waktu itu nilai saya tinggi, tetapi saya merasa rata-rata teman-teman saya yang nilainya tinggi udah masuk kedokteran. Saya butuh tidak. Juga kita butuh orang yang bukan saya pintar, tetapi yang yang punya nilai yang masuk ke dunia teknik. Waktu itu disarankan sama, anggap di sana ya, di KM masjid, tetapi masjid di sini dan di sana sangat berbeda. Di sini masjid untuk tempat salat atau acara, tetapi hidupan kita di Gaza semuanya ada di masjid. Semua urusan kita ada di masjid. Membimbing kita, orang semua kita bisa bertemu di masjid. Jadi disarankan masuk teknik. Waktu itu ya masih butuh tenaga insinyur di sana untuk membangun banyak hal di sana. Kenapa saya datang ke Indonesia melanjut pendidikan? Waktu itu ada kesempatan untuk datang ke Indonesia. Awalnya saya masih ragu, karena waktu itu saya masih belajar teknik di Gaza S1, hampir mau lulus, tetapi disarankan ini datang ke Indonesia, lalu tinggalkan pendidikan saya, ini musibah yani. Sebentar lagi selesai, tinggal penelitian. Waktu itu ada sarankan dari yang seperti tadi, dari masjid di Indonesia berbeda. Di sana ada kesempatan untuk belajar ilmu lebih khusus tentang struktur, kemajuan, tentang masalah air, khususnya masalah air di Indonesia, karena negara Masya Allah banyak air, maupun laut, ada sungai dan besar. Disarankan untuk khusus ini. Lalu saya bilang bismillah. Makanya salah satu syarat waktu saya datang diundang sama Kasih Palestina, waktu itu ada Ustaz Nandang. Saya bilang kalau saya mau datang harus dicarikan kampus untuk melanjut pendidikan. Saya ingin menuntut ilmu di Indonesia. Makanya saya lanjut, dan alhamdulillah saya selesai S2. Membahas juga masalah pengelolaan sumber daya air di jalur Gaza. Semua masalah air, dan berikan solution yang unik yang dibutuhkan insyaallah ta'ala. Jadi saya anggap bertahap untuk sampai tujuan keluar dari Gaza. Segmen 2 ya? Panas. Saya cerewet ya. Antum marahin kalau udah keluar dari jawaban. Oh ya, enggak masuk kok. Di pertanyaan berikutnya nyambung dengan jawaban sebelumnya nyambung dengan pertanyaan berikutnya. Baik. Nah, nanti di segmen 2 ini kita lebih membahas tentang bantuan. Ya, bisa apa ini? Kisah nyata bantuan internasional dan harapan di Ramadan. Ini ada 4 pertanyaan ya. Ya, ada 4 pertanyaan. Oke, kita lanjut. Baik, Syekh. Sebagaimana kita ketahui ya, dari sejak 7 Oktober tahun 2023 gitu ya, sampai saat ini, dan setelah kemarin kita mendengar ada ceasefire, terus kemudian ada respon juga dari Presiden Amerika yang sekarang, terus kemudian kemarin juga yang terakhir saya baca di berita juga Netanyahu sudah mulai mau menghentikan gencatan senjata gitu ya.
Dan begitupun juga sudah banyak sekali bantuan ya dari lembaga-lembaga internasional di seluruh dunia, bahkan termasuk dari Indonesia ya. Sejauh mana gitu ya kebermanfaatan dari bantuan-bantuan ini ya? Apakah sudah dirasakan oleh keluarga antum yang ada di sana ya? Atau seperti apa? Nah, soal bantuan yang masuk ke Gaza, yang antum tadi bilang banyak banget yang masuk melalui dari Indonesia atau apa. Sebenarnya hanya saya komen kata banyak ini masih kurang. Masih kurang ya? Sangat kurang. Yang kita melihat truk ini ya, Ya, truk seolah-olah yang itu masuk banyak ya. Tidak, ini coba kalau kita mau hitung-hitungan, apalagi bantuan yang masuk ke Gaza, ini semuanya sudah harus rasmi ya, melalui lembaga-lembaga. Termasuk misalnya kalau kasih Palestina dicatat namanya, ada web namanya di bahasa Arab Gaza bisa dicari, yang melalui ini lembaga yang di Amerika PBB ya. PBB. Semua bantuan yang masuk di seluruh dunia maupun dari Indonesia atau apa secara resmi melalui pintu Rafah atau Karam Abu Salim, ini dicatat. Jadi bisa ketahuan berapa truk dan bisa juga tahu apa yang masuk. Dan ini juga membantu orang yang bukan hanya sekedar berikan bantuan udah selesai, tidak, bisa cek juga di internet, semuanya sudah jelas, karena Gaza itu bukan kayak box hitam sudah tidak tahu apapun, terbuka semua. Jadi kalau kita melihat bantuan yang masuk secara ini dan kita bagikan ke jumlah penduduk Gaza, itu tidak cukup. Dan yang bantuan yang masih masuk masih bantuan dasar dan alternatif, bukan juga artinya bantuan yang bagus. Tetapi apakah ini masuk atau sampai atau ada rasanya, sangat tinggi. Orang Gaza ini selama misal 15 tahun 15 bulan, dan bukan hanya selama perang, sebelum perang kondisi ekonomi Gaza sangat buruk. Makanya salah satu alasan kenapa 7 Oktober untuk bergerakkan ekonomi. Tidak ada ekonomi. Anak muda lulus dari sekolah, dari kuliah, kampus, tidak bekerja. Orang tua yang sudah punya, misal mereka sudah jago dengan pekerjaan, tidak ada pekerjaan. Total, enggak mau bilang secara total, ekonomi di Gaza sangat buruk sebelum perang. Jadi kehidupan, keuangan yang masuk ke Gaza sebelum perang tidak ada atau sangat sedikit. Ditambah sama perang menjadi semakin sulit. Lalu kalau kita fikirkan orang Gaza bagaimana bisa hidup, bagaimana bisa makan dan minum, bagaimana mereka bisa dapatkan tenda, semua yang ada di sana di Gaza secara 100%, bukan 99%, semua ini dari bantuan maupun dari Indonesia atau negara yang lain. Maka bantuan ini sangat dirasakan sama orang Gaza. Apapun yang kita melihat yang ada dari Gaza selama perang ini, semuanya dari luar. Semuanya secara total dari bantuan, maupun segala kehidupan, maupun air, maupun solar panel, tenda, makan, semuanya. Tapi apakah ini sudah terbaik atau tidak, ini beda. Tetapi bantuan ini sangat benar. Makanya kita bilang membantu Palestina melalui keuangan atau bantuan itu bukan option. Bisa masuk, bukan bisa. Memang dia ini bentuk kewajiban kaum muslimin, jihad. Bukan bantuan ini keluar dari orang kaya ke orang miskin, tidak. Orang Palestina tidak miskin, orang Gaza tidak miskin, tapi bisa bilang dimiskinkan. Tetapi bantuan ini keluar dari muslim ke muslim, yang kita ini hak dan wajib. Makanya di sana pas menerima bantuan, yang kita bilang bantuan, menerima dengan ketinggian. Tapi kalau kita mau berikan dia dengan sedekah, atau ya ini sedekah dari orang tinggi ke orang miskin ya, rendah, tidak ada yang akan menerima. Karakter orang Gaza berbeda. Yani mereka tidak gampang untuk menerima namanya apa, bantuan atau sedekah atau merasa kayak kasihan, tidak. Karena kalau dibuka kesempatan untuk orang Gaza
mereka bisa bekerja, mereka bisa cari sendiri dengan tenaga sendiri. Makanya jawaban saya, Gaza sekarang saat ini hidup dari bantuan dari negara-negara Islam, dan bantuan ini bukan bentuk sedekah, mungkin bisa katakan hadiah, kata halus, tapi kata yang tepat ini hak mereka yang mereka wajib menerima dan kita wajib keluarkan. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ya berikutnya saya dari sekian banyak bantuan gitu ya, bantuan yang masuk dari negara-negara yang ada di dunia ini gitu ya, pasti mungkin ada ini ya apa diantaranya dari Indonesia ya, ada dari Indonesia. Ada nggak apa ya kisah yang menarik gitu ya terkait dengan bantuan ini gitu ya, bantuan ini yang baik itu yang diberikan apa ya yang melalui antum misalkan, atau ada apa cerita mungkin dari keluarga antum terkait dengan bantuan yang diberikan gitu ya, terutama dari Indonesia. Nah, sebelum ini, kalau kita bilang bantuan dari Indonesia atau kita sebut Indonesia atau ini bantuan datang dari Indonesia, reaction masyarakat di sana berbeda. Pas mereka menerima bantuan dan ini tahu dari Indonesia, rasanya berbeda. Apa itu? Kenapa bisa berbeda? Saya wallahu alam tidak bisa jelaskan perasaannya, tetapi mungkin yang sebagian di pikiran mereka apa, kalau misal ada bantuan datang dari Arab, mungkin sebagian besar di sana ini sama-sama Arab. Tapi kalau kita bilang Indonesia yang jauh yani di ujung ya, Tanja dan Jakarta ini sangat jauh, jaraknya jauh banget. Mereka masih mau kirimkan, masih pikirkan kita, bahkan mereka yani enggak mau bilang tidak percaya, tetapi saking mereka cinta Indonesia berbeda. Tanpa ini disuruh sama lembaga atau apa, masyarakat di sana sangat sayang masyarakat Indonesia. Bahkan sering kita melihat bendera Indonesia ada di Palestina, di Gaza, sama tentara juga Al-Qassam atau di mana pun, banyak yang pegang apa namanya bendera Indonesia. Sehingga misal bukan tidak ada bendera Arab Saudi atau apa, tetapi spesial bendera Indonesia di Palestina. Dan sempat ada beberapa konten ditanya masyarakat umum di sana, bagaimana kalau misal mau bakar bendera Indonesia. Lihat jawaban mereka ini masing-masing, banyak orang. Jadi percintaan bahkan dan saya tidak mau bilang berlebihan, saya ini tinggal di Indonesia 6 tahun dan saya melihat bagaimana orang Indonesia cinta Palestina. Saya nggak mau bilang berlebihan, mungkin ya, saya merasa orang Palestina jauh lebih cinta Indonesia dari Indonesia yang mencintai Palestina. Lihat gambaran yang antum melihat, bagaimana kepedulian Indonesia sama Palestina. Saya merasa lebih kalau ada di Indonesia, dan ini bukan hanya sekedar kata, kalau kena musibah kecil pun di Indonesia orang Gaza tahu dan mereka pedulikan. Tetapi mungkin media tidak terlalu fokus apa yang terjadi atau reaction di sana, karena media kita fokus ke jihad, ke perang. Tetapi kalau hal-hal yang lain bukan tidak ada, tetapi tidak diviralkan di media. Tetapi perasaan dan kehormatan orang Gaza terhadap Indonesia ini spesial. Bukan hanya orang Indonesia yang sayang sama Palestina, tidak. Bahkan lebih dari orang Palestina ke Indonesia. Apa rahasianya saya wallahi tidak tahu, tetapi enggak bisa bilang apakah karena bantuan atau tidak, tetapi ada sesuatu ya, hubungan Allahu a'lam, hubungan ini jiwa atau apa, tidak tahu. Waktu untuk kasih Palestina ya, kita bikin sumur air. Setelah kita membukaan sumur air, pasti mereka bisa isi air. Salah satunya ada seorang ibu tua,
dan dia ada anaknya yang tidak normal, apa namanya, anaknya yang disabilitas. Naam. Terus mereka lagi antri untuk isi air. Ditanya, kaget sama tim ini, ibu kayak gini kelihatan capek dan tua dan ada anak yang perlu dirawat dan lagi antri. Mereka tanya, dari mana hajjah di sana? Ibu yang bilang hajjah. Dari mana? Dia datang jalan kaki 2 kilo. Yani jarak 2 kilo itu tidak ada air. Dia berjalanan kaki 2 kilo. Berapa ya? Orang Indonesia jarang jalan kaki, tapi mungkin 2 kilo bisa untuk orang tua. Mungkin 40 menit 1 jam. Apalagi kita tambahin kondisi cucunya atau anaknya. Kayak gini, sangat mungkin tidak ada yang bisa jaga, tidak bisa tinggalkan, mungkin ayahnya atau keluarganya meninggal, hanya samanya jalan jauh untuk mencari air, lalu dibantu sama tim dia kayak jatuh di nangis, terima kasih, ini air dari Indonesia, terima kasih, syukran. Dan doa orang Gaza yang susah diterjemahin. Ya, ini salah satu kebaikan. Ini dari reaction masyarakat. Salah satunya pernah ada bantuan istilahnya kayak program yatim, dan ini sangat bermanfaat di Palestina secara khusus. Rata-rata lembaga atau bantuan masuk secara makan dan minuman, bukan ke uang tunai. Pernah ada program kafala yatim, tidak banyak, 10 keluarga, tapi terpilih keluarga yang paling krisis ya, yang paling butuh. Kita sepakati sama mereka, kita kirim setiap bulan tanggal 25, 26 uang tunai. Tapi kita milih kondisi yang seperti tadi, yang paling sedih, yang paling butuhkan. 6 bulan. Waktu pertama mereka menerima, wallahi sebagian besar tapi tidak digambarkan, nangis. Mereka karena kalau kita berdasarkan masyarakat Gaza, tadi saya bilang sebagian besar tidak main media sosial, tidak main internet, dan sebagian besar di Gaza, kita bilang orang awam ya, dan orang secara umum tidak tega untuk antri atau mencari bantuan meskipun ini hak mereka. Merasa berat, dia siap mati daripada menerima bantuan atau berdiri kayak air muka ya, banyak, dan itu bukan sedikit. Berbeda, masih ada sebagian main sosial media meminta-minta atau apa, ini sebagian sedikit dari Gaza, bukan real Gaza. Tapi warga Gaza yang real susah, meskipun kita bilang bantuan atau apa, tidak gampang perasaan mereka untuk menerima. Jadi ada beberapa keluarga, ketika kita kasih mereka namanya keuangan atau kafala atau ini, mereka padahal di sana di Gaza tidak boleh perempuan peluk laki-laki atau apa, saking tidak sadar, dia pelukan sama tim laki-laki sambil nangis, terima kasih ya ibni, syukran ya ibni, dan keadaannya sangat ya yang bikin kita hanya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yani saking dia butuh dan tidak berani keluar, tetapi tim yang alhamdulillah yang mencari yang keadaan yang paling membutuhkan. Jadi di sana setelah itu ini insyaallah akan dijalankan 6 bulan dari Indonesia. Dia setiap kali datang dia bilang, wallahi setiap malam saya mendoakan saudara kita di Indonesia. Udah selesai 6 bulan, mereka datang mereka tidak pergi ke orang-orang mana Indonesia, kenapa berhenti, mereka enggak bilang lembaga Indonesia. Salah satu ini kalau kita bilang tim, dan ini juga sangat sedih ke saya, tim kasih Palestina, seorang namanya Ahmad Naufal. Waktu itu kasih Palestina ada rencana untuk bagikan program baju. Ini sebelum perang catatan senjata beberapa hari ya, mereka berkumpul, dan ini rencana di Gaza Utara, dan bantuan di Gaza Utara dibatasi. Yani kalau kita mau masukin bantuan ke Gaza melalui pintu Rafah, bisa masuk ke Gaza Selatan,
Dan sebelum masuk juga proses ya, komitmen, dan harus ada urusan dan aturan tinggi ya. Begitupun dalam Gaza, kalau kita mau masukin bantuan dari Gaza Utara ke Gaza Selatan ke Gaza Utara, berbatasan ini Netzarim ya namanya, juga tidak gampang, bukan langsung masuk. Harus ada aturan dan minta ajukan ke Zionis Israel, ke Menteri Keamanan mereka. Dan kalau mereka setuju baru ya proses panjang dan tidak gampang. Jadi yang bekerja di Gaza Utara sedikit lembaga. Tapi alhamdulillah karena saya udah bilang saya punya tim di sana. Salah satunya di program terakhir Kasih Palestina, waktu kita berkumpul untuk membagikan baju, mereka berkumpul di waktu malam 12 malam di rumah ketua lapangan bisa kita bilang namanya Ahmad, dan dia sudah siapkan baju dan lain-lain, berdiskusi sama tim Zionis Israel karena sudah tahu dia berkumpul dan bergerak dalam bantuan beberapa kali, tapi tidak ketahuan. Tapi ketika dia ketahuan lagi berkumpul dan ada waktu itu saya lupa berapa pais baju dihancurkan, dia meninggal, dihancurkan rumahnya sama berkumpulan mereka, dia meninggal serta keluarganya, dia sama istri sama 4 anaknya dan kakaknya namanya Karam, serta istri serta keluarganya, dan kakaknya namanya juga Muhammad, dia meninggal serta keluarganya. Tapi istri waktu itu ada yang selamat di Gaza Utara. Ini sangat mensedihkan, sangat sedih ketika saya dapat berita ini, apalagi nggak mau bilang merasa bersalah karena ini memang Palestina kayak gini, dan mau masuk dalam pintu bantuan harus siap untuk korbankan apapun termasuk jiwanya. Jadi yang bekerja dalam bantuan di Palestina tidak gampang. Relawan-relawan di sana bukan mereka relawan atau memanfaatkan, tidak. Mereka juga kena posisi bahaya. Jadi dia melaksanakan program karena mau bantu masyarakat di sana, khusus Gaza Utara, dibunuhi langsung sama Zionis Israel. Dan bukan hanya dia yang bekerja serta keluarga. Baik, itu sangat menarik sekali. Nah, berikutnya saya kan ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan ya. Bulan yang semua umat muslim di seluruh dunia sangat merindukan ya. Sangat dirindukan, dan kita semua tuh berharap selalu terus Ramadan gitu. Nah, begitupun juga di Gaza ya. Di Gaza, bisa diceritakan nggak bagaimana sih situasi Ramadan di Gaza sebelum dan setelah kejadian ini nih? Kejadian apa dulu sebelum kejadian 7 Oktober gitu ya. Gimana sih situasi Ramadan di sana? Ramadan di Palestina berbeda sama Indonesia atau negara Arab pun. Yani pernah melihat apa perbedaannya? Rasanya orang keimanan di sana berbeda, subhanallah, sama kaum muslimin di sana. Bahkan tidak mau bilang berlebihan, orang Gaza di sana berbeda sama dunia. Fikiran mereka, kematangan mereka, bola fikir mereka terhadap kehidupan kayak gimana, sangat berbeda sama kaum muslimin yang lain. Reaction mereka terhadap kematian juga berbeda. Yani kalau kita melihat misal di mana ini negara Islam, orang yang meninggal atau apa menjadi kayak musibah, orang takut ya. Tapi di balik kalau ini kita mendengar misalnya cerita orang Gaza, dia mengatakan apa? Alhamdulillah, mereka udah lebih dahulu ke surga. Yani reaction mereka bukan agak ke takut atau apa, mereka sudah di surga. Yani pernah ada orang luka di rumah sakit, yani keadaan dia tidak bisa dijelaskan. 2 tangannya dipotong, 2 kaki dipotong, kena apa namanya kayak ini efek bom di kepalanya. Ditanya, mana keluargamu? Wallah ini jawaban dia,
orang tua, keluarga, anaknya, dia bilang sudah mereka dahulu di surga. Bahkan orang Gaza, kalau mereka bilang pernah ya, ini saya melihat langsung, ditanya ini di mana ini ya, kayak kita nongkrong atau ngobrol di mana arahan, di mana rumah Pak Sufyan, kita pakai tangannya di sana. Mereka kalau bahas surga atau apa, insya Allah mereka pakai tangan akan ketemu di surga. Ya, ini kayak mereka melihat surga dalam mata sampai mereka pakai, orang Arab biasanya pakai tangan ya, termasuk surga, insya Allah akan ketemu di surga ya. Ini kayak dia tahu surga atau ini pakai tangannya. Jadi di sana iman sebelum ada Ramadan sudah tinggi. Apalagi sudah Ramadan, masjid di sana menjadi full. Salat subuh seperti Jumat. I'tikaf di masjid bukan hanya sekitar 10 hari terakhir. Dari awal bulan Ramadan, dari awal Ramadan. Mereka duduk datang sebelum subuh sampai sekian. Kalau dia sudah bekerja, dia balik pergi ke kerja, sudah selesai balik ke masjid, bukan ke rumah. Rumah utama di sana masjid, bukan rumah. Sampai saya pribadi, kalau saya ngantuk saya tidur di masjid. Kalau saya lagi belajar untuk kuliah atau bawah buku saya ke masjid. Tidak nyaman di rumah. Rumah saya dalam masjid. Lagi melihat saudara-saudara kita di sana. Kalau kita bilang baca Al-Quran, yani saya sebagai mencerama di sini, saya semangatkan masyarakat 1 juz, paling 5 halaman atau apa di sana. Wallahi dan demi Allah, orang di sana bisa khatam Al-Quran Karim 30 juz secara baca. Ini hal normal. Salat di saf pertama, bergerak sampai berperan di sana. Siapa mau datang, siapa mau jadi muazzin. Waktu itu saya imam, mereka berharap saya tidak datang ke masjid supaya mereka maju imam, supaya dapat pahala. Bukan soal ria atau apa. Kajian-kajian Islami semuanya subhanallah berbeda. Salat berjamaah, jadi keamanan atau iman di sana sangat tinggi. Kalau kita mau bilang puasa, orang Gaza sebelum Ramadan puasa dari peran. Yani kadang salah satunya orang tua, yani ayah saya, pas saya hubungin, sudah makan, saya lagi puasa, lagi misal rumah kita di Nusairat, dia tiba-tiba pindah ke Dirul Balah. Dan tidak ada kesempatan ini terjadi waktu cerita ini, waktu Zionis Israel masuk dengan pesawat ini untuk mengeluarkan tahanan dari kamp An-Nusairat yang 4 yang meninggal hadapinnya 250 orang, dan ini viral. Waktu itu ini ceritanya unik, bukan ini. Waktu itu misal kendaraan ayah saya dinaik sama tank mereka, ibu saya jatuh dalam depan tank, hampir mau meninggal, tetapi ibu bilang tolong, mereka bisa bahasa Arab, sampai berhenti dan ibu saya selamat. Mereka pindah, jadi mereka tidak ada kesempatan untuk membawa apapun. Lalu mereka tinggal di Diril Balah. Waktu itu udah mereka 3 hari. Saya tanya ayah saya, sudah makan atau apa? Dan seperti tadi ayah saya punya ketinggian, tidak suka ada yang kasih dia apapun, termasuk anaknya sendiri. Yani kadang saya pikir jadi sini ada uang ingin kirim, mustahil ayah saya terima. Bilang tidak, selama saya masih hidup saya sendiri. Meskipun anaknya, dari anaknya kayak gini, apalagi kita bilang bantuan. Dan bukan hanya orang tua saya, tapi banyak di Gaza kayak gini yang masih punya ketinggian. Dia puasa 3 hari dan hanya minum air. Saya bilang 3 hari tidak makan. Wallah ini musibah besar, tidak boleh, harus udah pak tua yani, dan sakit gula dan tidak. Dia bilang mau makan apa? Tidak terbiasa. Makanya di sana sudah mengalami kelaparan ini sebelum ada Ramadan. Apalagi Ramadan. Apalagi sekarang kemarin banget ditutup pintu Rafah lagi, bantuan tidak masuk. Yani kalau kita bilang bantuan tidak masuk, mainan ini apa? Orang bisnis seperan ini tinggi. Jadi harga misal sekilo beras, misal anggap ya berapa? 50.000 menjadi 300.000. Jadi susah. Tapi di Ramadan ini
meskipun saya bilang sebelum lebaran aman atau apa, salah satu kendala di Ramadan ini dan sering saya mendengarkan suara azan tidak ada di Palestina. Coba negara di Gaza, coba membayangkan negara Islam yang kita bilang Masya Allah iman dan ini Betul. jarang ada azan di sana. Kenapa? Karena tidak ada masjid dan tidak ada listrik atau alternatif yang bisa membangun solar panel untuk menyalakan speaker atau apa. Rata-rata masjid di sana, yani kalau kita bilang Gaza Utara 95% sudah hancur. Gaza Timur hampir beberapa 1 atau 2 masjid di seluruh Gaza Timur. Jadi rata-rata masjid di sana sudah tidak ada. Susah untuk melaksanakan salat di masjid, bahkan susah mendengar azan. Mereka ikuti mungkin jam atau apa, atau ada sekarang beberapa kelompok atau relawan mulai bergerak untuk sediakan speaker, bukan masjid, speaker untuk mencairkan syairat Islam, yaitu azan, bahwa azan masuk, khusus azan subuh dan azan maghrib. Kalau tempat salat alternatif yang kita bilang masjid darurat atau musalla darurat ini masih belum banyak, yang masih karena harganya lumayan. Jadi termasuk juga bantuan masih fokus ke dasar makan, minum, belum masuk ke bangunan atau apa. Jadi di sana keadaannya enggak mau bilang tidak ada rasa Ramadan, tetapi masyarakat di sana usahakan sediakan atau cuaca Ramadan maupun sahur, buka puasa, suasana Ramadannya diciptakan. Meskipun tidak ada. Nah. Baik. Syekh, berikutnya apa sih yang apa menjadi harapan antum gitu ya di Ramadan tahun ini untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza? Segera, yani saya merasa kita orang Gaza tidak boleh berharap. Yani harap apa yang saya bilang? Yani kalau mau misal bilang semoga bantuan masuk dan makanan real, ayam atau ikan atau apa, ini saya merasa itu tidak boleh termasuk harapan. Atau misal bilang saya berharap Gaza segera dibangun atau mereka cukup tinggal di tenda, tidak yang menjaga dari panas atau kedinginan. Saya merasa tidak ada yang pernah mengalami tinggal di tenda lama, bukan hanya 15 bulan sih. Makanya ini hak kita. Yani saya bilang semoga misal saya berharap Palestina ini apa namanya atau Gaza cepat dibangun dan runtuhan ini segera dikeluarkan dan bisa semuanya dapat rumah masing-masing, punya pekerjaan. Begitu harapan. Tapi masalah ini bukan harapan. Ini hak kita yang harus kita berjuangkan dan harus diakui sama seluruh dunia maupun orang muslim dan non muslim bahwa ini hak kita. Jadi apapun yang antum bilang maka harapan kita mereka tetap makan dan minum. Wallahi kemarin terakhir pas saya telepon ke orang tua dan keluarga saya, alhamdulillah lumayan, ayah saya kontraktor, yani keadaannya sebelum peran ini apa namanya oke lah, tidak kaya tapi cukupan. Saya bilang Pak lagi bilang kaki saya sakit, saya bilang dari pengalaman saya harus makan yang real food, coba cari daging atau ayam, dia bilang, mahal. Saya bilang enggak apa-apa, saya nanti bayar. Saya bilang enggak, mustahil, mahal. Yani kalau saya mau beli, nah saya bilang untuk saya, masa saya mau makan dan keluarga yang saya yang lain, anak banyak, yani cucu kita 27 sekarang, saya 11 bersaudara atau apa, tidak cukup 1 ayam atau 2 ayam atau yani mereka mensisakan uang yang ada di mereka untuk apa ya, kebutuhan yang dasar, makanan real food, ayam atau daging atau ikan tidak termasuk dalam hitungan mereka.
Saya bilang makan apa? Kayak sayur tanpa lauk. Harapan saya mereka bisa kembali makan seperti manusia yang lain. Mereka makan nasi sama ayam. Mereka makan nasi, tidak harus ayam terus, makan ayam, ikan. Besok mereka coba daging. Wallahi ya, ini harapan saya. Tetapi ini kalau ini itu apa ya? Ini hak mereka. Tidak boleh masuk dalam harapan ini bisa masuk. Oh, apa yang kita berharap untuk sesuatu yang cita-cita yang harus kita sediakan untuk 10 tahun berikut atau 20 tahun membangun sesuatu. Ini harapan. Tetapi yani saya berharap kebutuhan orang Gaza terpenuhi. Yang dasar dulu, makan, minuman, tempat aman. Saya merasa mereka punya hak untuk hidup seperti manusia yang lain. Cukup dunia ini zalimi mereka. Tidak ada yang pernah, enggak mau bilang membantu secara real. Termasuk bantuan sudah berubah artinya. Kalau kita mau bilang bantuan sekarang, pikiran kita pergi ke makan dan minum dan rumah atau apa. Tetapi untuk membantu selesaikan musibah ini atau genosida ini, jarang ada yang ngomong. Termasuk yang aktif-aktif media. Padahal ini yang lebih aula. Perhentikan efektif peran, berjuangkan bahwa mereka punya hak untuk hidup seperti manusia yang lain. Yani kabar terakhir dari Palestina kemarin sudah selesai 45 hari catatan senjata tahap pertama untuk bertukaran tahanan. Jadi kondisi Palestina sekarang tidak aman. Kemarin sejak selesai 45 hari ada yang meninggal syahid di Beit Hanun. Zionis Israel mulai serang Palestina lagi, dan ini tidak ada yang tahu. Mereka sekarang banyak ribuan dari umat ini kira Palestina sudah merdeka, dan itu musibah besar. Zionis Israel sudah serang Gaza lagi, tapi belum ke seluruh Gaza, masih sebagian di daerah Beit Hanun. Apa hari-hari ke depan apa yang akan terjadi kita belum tahu. Jadi catatan senjata ini yang banyak tidak tahu, 45 hari saja, bukan selamanya, bukan 1 tahun atau 2 tahun. Dan bantuan pintu Rafah sudah tutup, bantuan sudah selesai, tidak bisa masuk, dan sarang sudah mulai lagi, dan bulan Ramadan. Harapan saya dunia ini masuk untuk berhentikan genosida ini, membaksakan Zionis Israel. Cukup dengan kata real, tidak cukup dari suara masyarakat. Kalau kita melihat misal Indonesia, Masya Allah, rata-rata masyarakat mensupport. Arab pun sama, masyarakat mensupport. Tetapi sekarang waktunya membimbing kaum muslimin dimanapun berada, menkatakan kata real, serius untuk menghadapi Zionis Israel. Cukup sampai segini, bukan dibahas cerita-cerita yang dari Trump dan United Nation, bagaimana pindahkan orang Gaza ke keluar Gaza. Ini hak mereka. Mereka milih, ini harapan saya, mereka milih tinggal di Gaza, di tengah air mereka, di dekat kubur-kubur anak mereka, di masa lalu mereka yang sudah dihilangkan sama Zionis Israel. Sekarang kalau kita mau balik ke rumah kita, masih tidak tahu ini ada rumah saya, tidak ada jalan, tidak ada gambaran yang kita sudah hafal, yani kampung saya yang saya lahir di sana, atau saya tidak kenal. Kemarin saya minta difotokan, tidak tahu arahan ini kiri kanan, ini rumah A fulan, B ayah saya, ini paman atau tetangga, tidak ada. Rata-rata sudah runtuhan. Kita tidak bisa tahu ini di mana, apakah pernah di sini ada klinik atau tidak. Harapan kita ini diberhentikan, dibangun lagi, mensediakan kesempatan untuk orang Gaza hidup seperti manusia yang lain. Baik, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan yang terbaik untuk Gaza, dan ya segera gitu ya kita hentikan gitu ya. Bukan lagi gencatan senjata, tapi berhentilah untuk menyerang Gaza. Nah, Syekh, terakhir
apa ada pesan nggak untuk masyarakat Indonesia yang hari ini apa ya banyak sekali menyampaikan kepeduliannya untuk Palestina? Naam, Indonesia sudah luar biasa. Tetapi bahasan saya buat saudara kita di Indonesia, jangan gampang dimainkan di media sosial yang diatur sama intelligence Zionis Israel. Tetap berjuang sama-sama Palestina. Kita ini saudara iman dan akidah, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la farqa baina tidak ada bedanya darah kaum muslimin di mana pun berada. Tidak ada bedanya darah kita sama darah antum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wasiat Nabi, hum yadun ala aduwwihim, harus kita bersatu untuk melawani musuh-musuh kita. Bahkan harus saudara kita di Indonesia tahu Zionis Israel ini kayak ular, kapalannya ada di Palestina tapi badannya di seluruh negara kaum muslimin. Kalau kita bersatu untuk memotong kapalannya yang ada di Palestina, insyaallah keamanan di seluruh dunia akan menjadi aman. Tetapi kalau kita sibuk dengan negara kita masing-masing, kita potong badannya, tidak akan mati. Makanya harus kita fokus ke isu kaum muslimin yang pertama. Indonesia sudah oke, tetapi harus tetap berjuang, harus tetap tahan, tidak tergantung situasi. Ada peran kita peduli, tidak ada peran kita lupa sama Palestina, balik ke urusan kita masing-masing. Tidak ada peran, tapi harus kita peduli masih saudara kita tidak dapat tiduran yang nyenyak, makanan yang enak, tempat tinggal yang hangat, yang menjaga dari kedinginan di musim, atau sebaliknya. Harus juga kita tetap ikuti permintaan Indonesia terkait boikot, apalagi sudah keluar fatwa mengharamkan beli produk Zionis Israel. Boikot ini bukan hanya selama perang, ini harus selamanya. Betul. Alhamdulillah, kalau kita bilang orang Indonesia yang kerja di lembaga-lembaga kemanusiaan Palestina dari dulu berhenti, misal makan Pizza Hut, KFC atau apa, edukasi ini. Tapi edukasi ini sudah sampai ke masyarakat, pemuda-pemuda Indonesia. Jangan berhentikan, tetap jalankan. Ini sangat menaruh dan sangat mengurangi ekonomi Zionis Israel, dan kita fokus ke ekonomi kaum muslimin sendiri. Indonesia membangun usaha sendiri, alternatif sendiri, yang mana kalau kaum muslimin butuhkan tenaga atau harta kaum muslimin di Indonesia bisa di support. Harus tetap tanya tentang Palestina dan merasa masalah ini. Harapan saya sama orang saudara kita di sini, merasa masalah Palestina bukan sekitar masalah politik atau orang Palestina, tidak, tapi masalah kita kaum muslimin yang harus kita peduli, yang harus kita berjuangkan. Pesan saya, suara antum, jangan kira suara antum tidak sampai. Orang Indonesia, Ustaz, memain media sosial tertinggi di dunia. Betul. Suara orang Indonesia sangat menaruh. Jangan, pesan saya, jangan rendahin post di Instagram atau TikTok di mediamu sendiri. Ini peran sendiri, ini senjata sangat tinggi. Betul. Tidak kalah sama senjata yang real yang ada di Palestina. Jadi jangan bilang apa yang saya apa post saya apa yang bisa lakukan, boikot saya apa yang bisa lakukan. Tidak. Kalau semuanya bilang kayak gini, tidak akan terjadi apapun. Tetapi post satu orang mainin di media sosial sangat menaruh. Punya syair, puisi bisa tulis. Punya ini bisa menulis tentang Palestina dalam buku, pembahasannya dalam majlis kita. Ini semuanya sangat membantu Palestina, dan ini harapan saya tetap ada dan diajarkan ke keturunan kita. Baik. Dan anak kecil. Masya Allah. Baik, terima kasih Syekh Al-Ghul atas kehadirannya di sini, dan semoga keluarga antum di Gaza dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Kita juga berharap, kita juga semoga bangsa Indonesia, terutama masyarakat Indonesia, masyarakat muslim Indonesia semakin peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya.
Sekali lagi mengucapkan Amin. terima kasih. Sama-sama. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Amin. Wajazakumullah. Baik sahabat kasih Palestina, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini bersama Syekh Al-Ghul. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya di channel YouTube kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.